Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain dari Universitas Nusa Putra Program Teknik Mesin 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang melaksanakan yaitu ujian tengah semester, yang mana saya mendapatkan soal dari mata kuliah Mekatronika, yaitu tentang um, membahas kembali pembahasan aktuator elektronik dan aktuator pneumatik. Nah, langsung saja kita mulai dari sejarah aktuator. Nah, aktuator di sini telah ada sejak lebih dari 100 tahun lamanya. Dan nama mereka berasal dari apa yang mereka lakukan. Nah, eh, yaitu aktuator memindahkan suatu dengan membuka atau menutup, eh, kemudian mendorong atau menarik, dan mengangkat atau menjatuhkan dan lain sebagainya. Nah, jenis aktuator yang paling umum kita jumpai untuk digunakan setiap pada sehari-hari uh, adalah jenis aktuator selenoida. Nah, yaitu untuk mengunci dan membuka kunci pintu mobil. Kemudian aktuator linear listrik uh, digunakan untuk membuka atau menutup bagasi mobil. Nah, itu adalah jenis aktuator elektromekanis yang sangat umum kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum diciptakannya listrik, aktuator sudah ada, namun secara penggeraknya yaitu mekanis atau manual. Dikendalikan oleh manusia seperti kait pintu. Nah, mungkin seperti itu. Oke, lanjut ke aktuator elektronik atau aktuator listrik. Nah, aktuator elektrik merupakan aktuator yang mempunyai prinsip kerja mengubah sinyal elektrik menjadi gerak mekanik. Nah, aktuator adalah perangkat yang membutuhkan input sumber energi, biasanya energinya listrik. Nah, input sinyal eksternal dalam beberapa bentuk untuk memberi tahu aktuator apa yang harus dilakukannya, dan kemudian perangkat untuk memberi tahu aktuator apa yang harus dilakukan, apa yang harus bergerak. Nah, keluaran berupa gerakan dapat berputar atau linear, maksudnya rotari atau linear, dan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan pada suatu sistem. Oke. Aktuator berasal dari tindakan menggerakkan sesuatu, dengan kata lain aktuasi adalah mengoperasikan sesuatu. Jadi, untuk menyederhanakan ekspresi dari apa yang dilakukan, aktuator membaca sinyal dan kemudian bergerak atau beroperasi. Aktuator biasanya merupakan bagian dari keseluruhan sistem atau mesin dari sebuah perangkat. Nah, aktuator dapat bekerja, diperlukan input sumber energi, biasanya listrik. Nah, ini juga membutuhkan sinyal eksternal dalam beberapa bentuk untuk memberitahu aktuator apa yang harus dilakukannya, dan kemudian perangkat akan bekerja. Oke. Kemudian ada macam-macam aktuator elektrik. Nah, yang pertama ada solenoid valve. Nah, yang mana solenoid valve itu merupakan katup yang dikendalikan dengan arus listrik baik DC maupun DC melalui kumparan atau solenoida. Nah, solenoid valve ini merupakan elemen kontrol yang paling sering digunakan dalam sistem fluida, seperti pada sistem pneumatik. Nah, sistem hidrolik ataupun pada sistem kontrol mesin yang membutuhkan elemen kontrol otomatis. Nah, prinsip dari kerja solenoid valve ini atau katup valve yaitu katup listrik yang mempunyai coil sebagai penggerak, di mana ketika coil mendapat suplai tegangan, maka coil tersebut akan merubah menjadi medan magnet sehingga menggerakkan pluyer pada bagian dalamnya. Ketika pluyer berpindah posisi, maka pada lubang keluaran dari solenoid valve pneumatik akan keluar udara bertekanan yang berasal dari supply unit atau service unit.
Pada umumnya solenoid valve pneumatik ini mempunyai tegangan kerja 100 atau 200 uh, VAC. Namun ada juga yang mempunyai tegangan kerja DC. Kemudian yang kedua ada motor stepper. Nah, motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pola elektronis menjadi gerakan mekanis listrik. Nah, motor stepper bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada motor. Karena itu, untuk menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Oke, selanjutnya yang ketiga ada motor DC. Nah, motor DC ini merupakan suatu mesin yang berfungsi mengubah tegangan listrik arus searah menjadi gerak atau energi mekanik. Nah, bagian utama dari motor DC adalah stator dan rotor, di mana kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang berputar, dan kumparan jangkar yang disebut rotor. Nah, bentuk paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar bebas antara kutub-kutub magnet permanen, yaitu tegangan DC dari baterai menuju ke lilitan melalui sikat yang menyentuh komutator. Kemudian dua segmen yang terhubung dengan dua ujung lilitan. Kumparan satu lilitan pada disebut angker dinamo. Angker dinamo adalah sebutan dari komponen yang berputar di antara medan magnet. Kemudian yang keempat ada motor brushless DC. Motor DC tanpa sikat atau disebut brushless DC adalah suatu jenis motor sinkron. Artinya medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan medan magnet yang dihasilkan oleh rotor berputar di frekuensi yang sama. Oke. Selanjutnya yang kelima ada motor servo. Nah, motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik, ada loop tertutup atau servo, sehingga dapat di-setup atau diatur menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. Nah, serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor, sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. Kemudian yang keenam ada motor AC. Nah, motor AC ini adalah sebuah motor yang mengubah arus listrik menjadi energi gerak maupun mekanik daripada rotor yang ada di dalamnya. Motor listrik AC tidak terpengaruh oleh kutub positif maupun negatif dan bersumber tenaga listrik. Nah, berdasarkan sumber daya motor listrik AC dibedakan menjadi dua, yaitu sumber listrik daya sinkron dan sumber daya induksi. Nah, kemudian ada relay. Nah, relay. Apakah relay itu merupakan aktuator? Iya, kadang-kadang dianggap sebagai bentuk aktuator listrik. Namun relay yang menggerakkan dan sinyal listrik atau koneksi dari beberapa jenis, meskipun ini mungkin terdengar seperti komponen listrik tanpa bagian yang bergerak, tapi sebenarnya ada komponen yang bergerak di dalamnya. Relay adalah kumparan bermuatan magnet yang membuka dan menutup konektor melalui medan elektromagnetik. Jadi seperti alat bentuk aktuator hanya dalam skala kecil. Nah, di mana sih aktuator digunakan? Nah,
Kita ambil contoh, ada lebih dari 50 aktuator yang digunakan dalam mobil modern. Nah, mobil mungkin memiliki aktuator paling banyak, aktuator listrik paling banyak yang digunakan sebagai sebagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalkan mobil menggunakan injektor bahan bakar, kemudian katup untuk suplai manajemen bahan bakar, kemudian sistem dan pendingin, bahkan sistem hiburan menggunakan untuk membuka dan menutup media entertainment pada mobil tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas ke aktuator pneumatik. Nah, jenis aktuator ini menggunakan gas atau udara bertekanan dalam silinder yang dibuat oleh pompa bertekanan tinggi untuk menggerakkan piston untuk menciptakan gerak linear. Seperti halnya aktuator hidrolik, desain dari aktuator linear pneumatik telah ada sejak lama. Kompresor udara digunakan untuk memberi tekanan udara atau untuk membuat piston bergerak masuk atau keluar. Setelah piston aktuator mencapai akhir perjalanannya, saklar katup kemudian dipindahkan untuk membuka katup ujung lain dari aktuator di mana lagi udara bertekanan tinggi, kemudian mendorong piston ke aktuator ke arah lain. Nah, manfaat menggunakan pneumatik adalah, kecepatan tinggi dimungkinkan dan dikendalikan oleh katup tekanan dan kapasitas volumetric system. Kekuatan yang cukup tinggi dapat dicapai, kemudian sedikit suara yang dikeluarkan dari saat pompa mengisi kembali tangki bertekanan tinggi, kemudian pukulan yang sangat dimungkinkan, keandalan dan daya tahan siklus yang sangat tinggi. Kemudian aktuator sebenarnya bisa berukuran sangat kecil dan kompak karena cukup sederhana dalam konstruksinya. Kemudian adapun kekurangan dari aktuator pneumatik. Nah, diperlukannya peralatan tambahan seperti tangki dan pompa bertekanan tinggi dan alat pendukung lainnya. Kemudian seluruh sistem tidak dapat dibiarkan kebocoran. Sistem akan memprediksi adanya kegagalan. Kemudian udara adalah gas yang dapat dimanfaatkan dan dengan demikian berarti sebagian aktuator yang bergerak dengan gaya tinggi selalu ada jeda karena gas alami akan memproses terlebih dahulu sebelum menggerakkan piston di dalam aktuator. Artinya akan terjadi keterlambatan pada sistem. Aktuator hidrolik memecahkan masalah ini untuk kontrol posisi yang sangat rendah dan dapat dicapai. Oke. Aktuator pneumatik adalah yang memanfaatkan udara bertekanan menjadi penggerak mekanik dengan memberikan udara bertekanan pada sisi permukaan piston dengan gerak piston lainnya. Aktuator pneumatik gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu ada silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda. Nah, kita bahas dulu yang silinder kerja tunggal. Dengan memberikan udara bertekanan pada suatu sisi permukaan piston, sisi yang lain terbuka ke atmosfer. Silinder hanya bisa memberikan gaya kerja ke satu arah. Gerakan piston kembali masuk diberikan oleh gaya pegas yang ada di dalam sebuah silinder. Direncanakan hanya untuk mengembalikan silinder pada posisi awal dengan alasan agar kecepatan kembali tinggi pada kondisi tanpa beban. Oke, selanjutnya ada silinder kerja ganda, yaitu konstruksi silinder kerja ganda ini sama halnya seperti silinder kerja tunggal, tetapi tidak mempunyai pegas pengembali. Kemudian silinder kerja mempunyai dua saluran masuk dan saluran pembuangan. Silinder kerja terdiri dari tabung silinder dan penutupnya. Kemudian piston dengan seal dan batang piston, bantalan ring pengikis dan bagian penyambung lainnya. Kemudian dengan memberikan udara bertekanan
pada suatu permukaan piston arah maju misalkan, sedangkan sisi lainnya arah mundur terbuka ke atmosfer. Maka gaya diberikan pada sisi permukaan piston tersebut sehingga batang piston akan terdorong keluar sampai mencapai posisi maksimum dan berhenti. Nah, gerakan silinder kembali masuk diberikan oleh gaya pada sisi permukaan batang piston arah mundur dan sisi permukaan piston arah maju. Udaranya terbuka ke atmosfer. Kemudian ada signal air pressure. Nah, prinsip kerja aktuator tekanan sinyal pneumatik yang terkumpul di dalam ruang menimbulkan gaya yang berlawanan menimbulkan gaya bekerja melawan pegas sehingga akan menggerakkan bagian steam untuk bergerak membuka atau menutup body valve. Karena konstruksinya body valve akan menjadi terbuka dengan turunnya steam dan ada pula menjadi tertutup dengan turunnya steam. Nah, ada aktuator pneumatik kerja putar. Nah, aktuator pneumatik kerja putar contohnya adalah motor aliran. Nah, motor aliran hanya dapat dipakai untuk daya yang kecil. Tetapi jumlah putaran sangat tinggi. Salah satu contoh aplikasi pneumatik kerja putar adalah bor gigi. Adapun karakteristik dari aktuator pneumatik yaitu pengaruh kecepatan dan momen putar yang halus, dimensinya kecil dan ringan, kemudian aman dan pembebanan lebih dari pembebanan lebih, kemudian tidak peka terhadap debu, air, panas dan dingin, dan aman terhadap ledakan atau tidak mudah meledak. Kemudian biaya pemeliharaan yang cukup ringan, kemudian arah putar mudah dikendalikan, daerah kecepatan yang bisa diatur lebar. Nah, di mana sih aktuator pneumatik digunakan? Oke. Mungkin kita ambil contoh aktuator pneumatik digunakan di mana gerakan kecepatan tinggi diperlukan atau ketika sejumlah besar jarak linear perlu dicapai dengan cepat, seperti inci per detik atau 30 inci per detik. Setelah dipasang sulit untuk dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain karena membutuhkan banyak waktu instalasinya. Nah, aktuator ini ditemukan pada jalur perakitan manufaktur karena mereka ideal untuk melajukan jutaan siklus tanpa perawatan dan dapat bergerak dengan sangat cepat. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan aktuator elektronik dan aktuator pneumatik. Dari saya mohon maaf, kurang lebihnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.